Sahabat-sahabat semuanya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak tahu apa-apa. Izinkan saat ini untuk menyampaikan nasihat buat saya. Izinkan, mohon izin juga kepada para guru untuk menyampaikan, bukan untuk mengajari, bukan untuk menasehati, tetapi hanya sekedar mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama. Bagi sebagian orang biasa, salah itu musuhnya benar. Makanya orang yang merasa benar sering menyerang siapapun yang disebut dengan salah. Namun bagi jiwa yang telah pulang, semuanya berputar di lingkaran kesempurnaan yang sama. Dan yang tersisa kemudian hanya satu. Hanya satu, berupa iman bahwa semuanya adalah lingkaran kesempurnaan. Tidak ada benar kalau tidak ada salah. Tidak ada baik kalau nggak ada buruk. Nggak ada siang kalau nggak ada malam. Tidak mungkin kita hanya punya satu mulut, satu lubang mulut untuk memasukkan makanan. Jika tidak ada lubang pembuangan yang kita anggap buruk, yang kita anggap kotor, Ibu Bapak bisa bayangkan kalau tubuh kita tidak punya lubang pembuang, lubang mulut yang maunya menerima yang baik-baik, tidak akan sempurna jika dalam tubuh kita tidak ada lubang pembuangannya yang kita anggap sebagai sesuatu yang kotor. Juga yang perlu kita pahami bersama-sama. Asal peka dan kaya rasa selalu ada pesan bimbingan di balik kejadian-kejadian. Lebih-lebih kejadian besar seperti kejadian saat ini yang kita sebut dengan pandemi. Ada tangan rahasia yang memberikan komando kepada umat manusia. Maka kita dilatih untuk belajar jauh dari keramaian. Maka temukan kedamaian dalam sendirian. Jangankan biasa, bahkan negara kuasa atau kepala negara pun menjadi penurut, menjadi patuh di depan komando virus jenis ini. Ia membuka jalan kecil, jalan setapak yang ditinggalkan banyak orang. Apa pesannya? Rawat dan sayangi keluarga. Rawat dan sayangi keluarga. Sedekat apapun persahabatan kita di luar,
Tidak ada hubungan antar manusia yang lebih dekat dan lebih intim dibandingkan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Jika orang yang di luar tahu diri kita hanya di permukaan, maka pasangan hidup yang kita ajak bertumbuh bersama puluhan tahun, tahu kita siapa sebenarnya, tahu belangnya kita, tahu kurangnya kita, maka harus ada kesalingan, saling memahami, saling menyadari, saling menerima kekurangan kelebihan pasangannya. Anak dan cucu ceritanya lain lagi. Setidak sempurna apapun mereka, kita tidak punya pilihan untuk lari menjauh. Tidak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah merawat dan menyayangi mereka sepenuh hati. Jika tekun dan tulus, maka hasilnya akan sangat menakjubkan. Tidak saja masa tua jadi indah, tetapi jiwa juga akan mekar dan indah pula. Begitupun ketika kita berbicara tentang jiwa-jiwa yang terluka, bahwa penderitaan adalah seperti bel, seperti alarm suci yang memanggil jiwa agar segera pulang, belajar mendengar dari pesan spiritual di balik penderitaan. Yang terpenting adalah melangkah pulang. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang terkena penyakit, ada pesan spiritual di balik penyakit. Bagi kawan-kawan yang mungkin beberapa hari ini ditinggal wafat oleh orang-orang dekatnya, maka itu mengajarkan tentang kemandirian. Kurangi tergantung berlebihan kepada orang lain. Bagi teman-teman yang punya anak nakal dalam pandangan kita, atau susah diatur, pasangan yang pemarah, orang tua yang sangat menggoda, maka pesannya adalah sempurnakan kesabaran kita. Sempurnakan kesabaran. Jika ada yang sangat menderita di tengah serba kekurangan, maka latih diri untuk selalu rendah hati. Bila ada teman-teman di sini yang resah, gelisah, galau, merana, maka lakukan tafakur, lakukan tahanus atau meditasi. Rehat, istirahat. Nanti ketika jiwa-jiwa kita betul-betul udah pulang, maka di sanalah kita akan berterima kasih. Akan mengucapkan terima kasih kepada segala penderitaan. Bahwa ternyata penderitaan adalah cahaya. Cahaya dari Tuhan. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 155, 156, 157. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Itu semuanya adalah rahmat dari Tuhan. Bagi mereka adalah sholawat. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Bagi mereka salawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat
petunjuk hidayah. Bapak dan Ibu semuanya, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah, nggak ada. Dan itu semuanya mengingatkan kita, itu semuanya menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita semuanya hanya bayang-bayang yang pada akhirnya kita akan kembali pulang kepada Tuhan. Hanya masalahnya banyak orang yang tidak sadar, tidak menyadari perjalanan pulang itu. Atau bahkan barangkali ada orang yang nggak mau pulang, walaupun dipaksa pulang akhirnya. Nah, ini udah pembicaraan yang keempat tentang jalan pulang. Saya coba tanya kepada Bapak Ibu, apa yang pernah saya sampaikan? Setidaknya ada 5 poin yang harus kita pahami agar kita bisa pulang. Ya, diwakili oleh Kang Ipai jawab. Halo? Ya kan? Nah, apa yang pertama, Kang? Aduh, saya harus lihat catatan dulu ini, Kang. Saya agak lupa nih, Kang. Ya. karena ternyata saya kalau begini, Kang, ini saya sebetulnya lebih kepada kontrol ini, Kang. Semua kontrol ini, Kang, saya tekan. Dijawab bukan. Satu, Ya, belajar ke dalam diri. Oke. Sebentar. Yang kedua, rasa sakit atau musibah dan hukuman bahwa musibah anugerah. Terus Rasa sakit atau musibah bukan hukuman Tuhan, tetapi berkah dan anugerah dari Tuhan. Hadirkan agar jiwa disucikan. Maka kiralah wahai orang-orang yang sabar. Musibah bukan hukuman Tuhan, tapi berkah anugerah dari Tuhan, kunci pembuka jiwa agar hati dibersihkan, disucikan. Oke, yang ketiga. Jangan marah. Nah, bukan kemarahan. 100. Ya. Karena lihat kemarahan. Oke. Yang keempat. Belajar mengkaji atau menjumpai diri kita yang sejati. Jumpai diri lebih dalam. Kenali diri kita yang sejati. Nah, berarti sekarang yang ke-5. Apa yang ke-5? Oke. Kita baca ayatnya. Suratnya 66 ayat 6. Ya, silakan. Surat 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun la syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penyebabnya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
kan. Sudah, Kang? Kok putus suaranya? Halo? Ya. Ya, Halo? sudah Kang. Sudah Kang. Oke. Aman. Jadi apa pesannya? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lazina aman. Amanu Wahai orang-orang yang beriman. ku anfusakum. Peliharalah, Anfusakum. jagalah, rawatlah, sama. Oke. Anfusakum. Anfusmu. Anfus diterjemahkannya diri. Anfus itu jiwa. Peliharalah jiwamu. Peliharalah dirimu. Anfus itu jiwa ya. Ya. Dari kata nafas dijamak menjadi anfus. Ku anfus. Peliharalah jiwa-jiwamu. Wa ahlikum, dan ahlinya. Diterjemahkannya sebagai keluarga. Bahwa jiwa itu punya keluarga. Jiwa itu punya keluarga. Nah, kita diperintahkan untuk menjaga jiwa, memelihara jiwa dan keluarganya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keluarganya anfus? Ya. Nah, barangkali kebanyakan orang membaca ayat ini hanya teksnya secara fisik luar ya. Jaga dirimu dan keluargamu. Apa yang kebayang? Jaga keluargamu. Ya. Siapa? Lebih menjaga secara biologisnya, Kang ya. Wah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat lebih dalam lagi. Ya. Bahwa pesannya jagalah jiwamu dan keluarga jiwa itu. Ya, jagalah anfusmu dan keluargamu. Keluarga anfus itu tadi. Nah, pertanyaannya, kalau anfus, nah mungkin kita udah paham, jiwa, oke. Terus keluarganya siapa? Kalau jiwa itu, anfus itu punya keluarga. Nah, dulu pernah saya sampaikan tentang hati dan perangkatnya. Nah, salah satu perangkat hati adalah anfus. Dulu saya jelasin di mana ya? Oh, di grup sebelah, Kang. Grup dialog. Iya, di DP, Kang. Ya, ya di DP. Ya. Nah, dulu kita pernah bahas namanya itu perangkat hati. Nah, salah satu perangkatnya adalah anfus itu, atau disebut sebagai jiwa. Gitu. Sekarang saya akan sebutkan poinnya aja. Apa saja yang harus kita pelihara sebagai ahli itu, sebagai keluarganya sang jiwa tadi. Ya, bahwa di dalam diri kita itu ada anfus, atau kita menerjemahkannya jiwa. Bahwa Allah itu menyebut dirinya sebagai nafas, ya. Seperti di surat 20 ayat 41. Coba lihat 20:41, Kang. Ya. Surat 20, surat Toha ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastona'tuka li nafsi. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Diri akunya siapa itu? Jiwa, Kang. Li nafsi. Aku telah memilihmu untuk diriku. Wastona'tuka li nafsi. Aku memilihmu untuk nafsuku, untuk nafasku. Nafsi ini siapa? Allah. Coba lihat lagi di 16, surat 12. Surat 16
ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu 6, tunduk. 6:12 Kang Yodi. 6. Oh, Surat Al-An'am. Surat 6 Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lima mafi samawati. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan Kataba bumi? ala nafsi. Katakanlah, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Nah, terus Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. tahan. Dirinya di nah kalimat terjemahan dirinya Arabnya apa tuh? Kataba ala nafs. Nafsihi. Ya. Jadi Allah sendiri menyebut dirinya sebagai nafsi. Nafsi. Nah, tadi ayatnya gimana? Ku anfusakum. Fusakum. Jagalah anfusmu. Kenapa anfus itu mesti dijaga? Karena disitulah Allah. Karena anfus itu jamak dari nafas. Nafas itu adalah Allah. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya juga mohon maaf. Malam ini rada baper. Iya, kenapa? Nah, coba perhatikan apa yang saya sampaikan di pertama tadi. Bahwa Allah sebagai nafas. Ya. Iya. Bahwa Allah sebagai nafas yang memberi hidup. Si nafas itu jadi jiwa-jiwa. Jadi nafasnya Allah itu, kan Allah telah menetapkan atas nafasnya kasih sayang. Allah menyebut dirinya sebagai nafas. Nah, nafas itu, nafsinya Allah itu, itulah yang menjadi jiwa-jiwa, menjadi anfus itu menjadi anfus. Dan anfus itulah yang memberi hidup pada setiap makhluk. Bapak Ibu pegang handphone. Ambil baterainya, ambil kartunya. Hidup? Enggak. Mati. Nah, sekarang kita hidup nih karena ada anfus di dalam. Maka Allah sebagai nafas, dan nafas itulah yang menjadi anfus, dan anfus itulah yang memberi hidup pada setiap makhluk. Ya. Makanya tadi doa di depannya begitu. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini. Ada ruang kosong di dalam tubuh kita ini yang menjadi tempatnya jiwa. Dan itulah jiwa yang pertama hidup di dalam diri kita. Yang dalam bahasa sainsnya disebut SA-nud. Dan itu adanya di dalam jantung. Ruang itu sebesar kuku. Ruang kosong itu sebesar kuku. Dan itulah yang pertama hidup di dalam kandungan. Ketika itu berdetak, nah itulah hidupnya dari situ. Itulah anfus kita yang satu. Sedangkan yang lain itu adalah jiwa-jiwa pengikut. Jadi jiwa kita sesungguhnya ada di jantung itu. Itulah yang pertama beri hidup kepada kita sampai saat ini. Ya. Nah, kita kembali ke ayatnya tadi. Ku antakum wa ahlikum. Jagalah, peliharalah anfusmu dan ahlinya. Kalau kita bicara tentang pulang, maka itulah jalan kita. Lewat anfus dan ahlinya itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga anfus kita dan tidak menjaga ahlinya,
bagaimana kita akan pulang? Sedangkan Allah sendiri menyebut dirinya sebagai nafsi. Maka pulang ke rumah jiwa artinya pulang kepada anfus dan keluarga. Pulang ke dirimu dan keluarganya. Ya, nah orang yang bisa pulang kepada dirinya dan keluarganya yang sudah bisa merawat dan memelihara diri dan keluarganya, yang sudah bisa aman dan nyaman di keluarga, lah jiwa-jiwa yang telah pulang. Simbolnya begitu, simbolnya. Oke, kita balik lagi bahwa jalan yang kelima untuk bisa kita pulang adalah pulang pulang kepada keluarga. Jadi rumah jiwa itu adalah bernama keluarga. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih ingat lagunya? Gimana lagunya? Ya. Diawali dulu kan. Clue-nya apa kan? Clue-nya boleh? Clue-nya. Clue-nya gini. Namanya? Itu yang nyanyinya itu BCL tuh. Oh, keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga. Mutiara Tiara yang paling indah adalah keluarga. yang paling lupa lagunya. Ya. Nah, itu pesannya dalam sebetulnya itu. Keluarga adalah tempat pulang kita. Ya, oke, balik lagi. Jadi bahwa jalan pulang yang kelima adalah pulang ke jiwa yang bernama keluarga. Nah, ayat berbunyi, peliharalah anfusmu dan ahlimu. Berarti ahlinya si anfus itu. Nah, kalau kita bicaranya ahli, keluarganya anfus, apa yang disebut sebagai keluarganya anfus? Nah, coba kita lihat. Ayatnya surat 21:35. Surat 21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqah. Apa artinya dha'iqah, Kang? Merasa. Dha'iqah itu merasa. Berarti di dalam jiwa ada apa? Ada rasa. Ada rasa. Berarti ahlikum itu apa? Jadi ahli itu apa maksudnya? Semua merasa. Semua rasa ya. Semua rasa. Jadi semua rasa itu adalah ahli. Ahlikum itu. Ya. Semua rasa adalah ahlikum. Kan tadi peliharalah anfusmu. Jiwa. Wa ahlikum.
dan anfusmu itu, keluarga anfus itu. Nah, kalau kita bicaranya anfus, jamaknya dari nafsin, kullu nafsin, setiap jiwa, zaiko itu merasakan. Berarti jiwa atau anfus cenderung kepada perasaan atau hal-hal yang berkenaan dengan rasa. rasa. Rasa apa? Rasain aja sendiri. Ya. Apa rasa itu? Apa rasa itu? Rasa takut, rasa lapar, rasa khawatir, rasa gembira, rasa lapang, rasa sedih, gembira, suka, duka, kecewa. Apalagi? Coba sebutin rasa. Rasa lapar. Udah. Udah. Ayo, absen. Rasa yang bisa dirasa. Rasa apa, Bu? Pernah ada. Iri, dengki, dendam. Itu yang negatifnya. Ya. Ya, apalagi kecewa, julid, sedih, marah, kesel. Apa tuh? Sombong. Ayo, apalagi? Dengki ya. Bahwa semua hal yang berkaitan dengan rasa itu adalah ahlikum. Apa maksudnya peliharalah anfus dan ahli anfus itu? Contoh ginilah Bapak Ibu ya. Misalnya satu ketika kita bertemu orang. Ketemu orang. Orang itu marah kepada kita. Marah kepada kita. Atau orang itu dengki kepada kita. Atau orang itu ke kita. Semua rasa lah pokoknya. Ya. Pertanyaannya. Itu marahnya siapa? Itu keselnya siapa? Itu bencinya siapa yang keluar dari orang itu? Ya dirinya sendiri. Sebetulnya itu udah rasa kita. Kenapa rasa kita? Kan kita yang jadi rasa. Ya. Merasa dimarahi. Merasa dizolimi. Merasa siapa lagi? Dengkikan. Pertanyaannya, apakah perasaan orang itu persis seperti yang kita rasakan? Halo? Iya, Kang. Ketika kita merasa kesal. Iya. Apakah orang niat membuat kita kesal? Enggak, sesungguhnya ada di kita. Jadi yang jadi kesal itu rasanya siapa? Rasanya kita. Rasanya kita lah. Kita merasa dibenci. Bukan dia membenci kita, itu rasa kita yang rasa dibenci. Ih, ngapain? Makanya ayatnya, pelihara anfusmu dan ahli anfus itu. Bahwa semua rasa adalah rasamu. Ya, jadi semuanya perasaan kita. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana cara menjaga anfus dan bagaimana cara menjaga keluarganya anfus? Apakah kita sanggup? Ayo. Apakah kita sanggup betul-betul menjaga, memelihara anfus kita dan keluarganya? Wah, nggak mudah itu, Kang. Halo? Iya, Kang. Sanggup kita menjaganya sih? Memang nggak mudah istilahnya, Kang. Ya? Nggak mudah, Kang. Nggak mudah. Ya. Nah, kenapa menjadi sulit kita mengendalikan semua rasanya jiwa itu? Kenapa kita merasa dikhianati? Kenapa kita merasa disakiti? Kenapa kita merasa dizolimi? Kenapa kita merasa direndahkan? Mengapa merasa dinya yang buruk?
Coba Bapak itu bandingkan dengan apa ya? Dengan bambu atau dengan seruling. Ya, dengan seruling yang masih dalam bentuk bambu. Bambu jadi seruling, apa ujug-ujug tumbuh di rumpun bambu keluar seruling? Tidak, Kang. Enggak lah Tidak. Harus dilubangin dulu, Kang. prosesnya. Digergaji, dipotong tangan kakinya. Apakah dia merasa sakit? Tidak. Enggak, saya mau dijadikan seruling. Dia sedang diproses. Dia bahagia dengan dipotong. Setelah dipotong, dilubangin lagi. Perutnya, dada, dilubangin. Apakah dia merasa disakiti? Tidak, Kang. Tidak. Dia merasa diperlakukan dengan baik. Saya mau dijadikan sebagai seruling. Setelah dipotong, tangan, kakinya dilubangi, dada dan perutnya. Diamplas kulitnya. Sampai halus. Diamplas perasaan. Sampai halus. Merasa disakiti? Tidak. Tidak. Kenapa? Yang ada di pikiran dia, saya mau dijadikan sesuatu yang bagus, yang baik, yang berharga, yang cemerlang, yang bersuara indah, yang namanya seruling. Lah, masa kita kalah sama si seruling sih? Halo? Iya. Siapa yang masih merasa disakiti? Siapa yang masih merasa direndahkan? Siapa yang masih merasa dikhianati, merasa dizolimi, merasa dikucilkan, merasa. Itu perasaanmu, rasain aja sendiri, salah sendiri. Padahal itu semua perlakuan siapapun, perbuatan apapun yang menimpa kita, tergantung kita meresponnya dengan rasa apa. Kalau kita meresponnya dengan rasa syukur, jadi apa? Jadi baik, Kang. Kang Ipai datang ke dokter karena sakit. Ya, misal. Ya. Orang namanya datang ke dokter dikasih makan enak apa tidak? Tidak. Dipuji-puji apa tidak? Tidak. Disanjung-sanjung apa tidak? Enggak. Udah datang ke dokter, diomelin sama dokternya. Iya. Apa ini gimana sih? Udah tahu begini-begini, masih gini juga. Kita terima aja diomelin sama dokter. Ya. Ya. Udah diomelin. Ditojos, disuntik lagi pantatnya. Iya. Tambah bayar lagi, Kang. Disuntik sakit juga. Udah diomelin, udah disuntik. Bayar lagi. Diomelin lagi. Kita bayar sama dia. Bayar nggak? Iya. Bilang apa sama dia? Bilang. Terima kasih dokter. Mengapa kita tidak bisa melakukan itu terhadap semua peristiwa apapun yang menimpa kita? Terima kasih sakit. Terima kasih teman. Terima kasih kawan. Terima kasih tetangga. Yang berlaku apapun kepada kita. Kenapa itu semuanya dirancang oleh Zat Maha Tadi untuk membimbing jiwa kita pulang. Dan nggak bisa pulang kalau jiwa kita masih kotor, nggak bisa, mesti bersih. Nah, cara pembersihannya aja dengan cara itu. Digosok, direndam, ditempa, dikoyak-koyak. Gimana? Ya, jadi ya wajar kalau memang kita suka sedih ya. Sedih, kecewa. Tapi pertanyaannya, kalau semua rasa adalah jiwa dan jiwa kita adalah jiwa kita adalah jiwanya dia, berarti semua rasa itu punya siapa? Halo? Ya. Punya diri, kan? Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara anfusmu dan ahlimu.
Ahli anfus tadi. Nah, anfus itu adalah percikannya. Percikan jiwanya siapa tadi? Allah sendiri menyebut dirinya dengan nafs. Iya. nafas. Berarti nafas yang membuat kita hidup sekarang itu nafasnya siapa? Nafasnya Allah kan. Nafasnya dia. Iya. Nafasnya dia sekarang ada di dalam diri kita dan memberi hidup kepada kita. Nah, di dalam nafas itu ada rasa. Semua hal yang berkaitan dengan rasa itu adalah anfus itu tadi. Adalah anfus. Nah, kalau anfusnya adalah dia, berarti semua rasa milik siapa? Milik diri dia. Ya, kenapa kita pelihara di sini? Ku anfusakum wa ahlikum. Kita tidak akan sanggup memelihara diri kita dan tidak sanggup memelihara ahli anfus kita kecuali kita serahkan aja ke dia. Kalau kita diperlakukan tidak baik terus kita sedih, ya serahkan sedih itu kepada dia. Tinggal lapor aja, lapor tuh gini misalnya. Ya Allah ya Rob, sesungguhnya aku sedang merasa sedih dan sedih ini adalah milikmu. Serahin aja laporan. Ketika kita gembira, ya Allah, aku ditimpa kegembiraan dan gembira ini adalah milik. Aku serahkan gembira ini kepadamu. Jadi kalau sedih tidak akan terlalu sedih, kalau gembira tidak akan kelewat gembira, karena semuanya miliknya. Allah. Ya kalau kita dirawat di sini terus, Bu, sakit hati kita, sedih terus-terusan, jangan serahin ke dia. Kita hanya mencicipi saja. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap jiwa akan merasakan. Ya cicipi aja. Yang namanya mencicipi gimana sih, Bu? Halo? Paling cuma sedikit gitu aja, Kang. Pedas ya. Oh iya, cabai pedas jangan dikunyah semuanya. Ya, sakit perut dirasakan. Oh, asin ya. Oh iya, asin. Simpan lagi. Jangan dikunyah terus garamnya. Udah tahu asin, dikunyah terus garamnya, keasinan terus kitanya. Udah tahu pedas, dikunyah terus pedasnya. Udah aja sakit kitanya. Setiap jiwa akan merasakan. Merasakan itu kan, iya. Nih, cobain rasanya ini ya. Cobain ya. Suruhnya dicobain. Malah kita punya. Keasinan. Jiwa kita. Ya. Jadi, gimana supaya kita bisa pulang? Belajar memulangkan itu dulu. Belajar memulangkan perasaan itu. Semuanya milik Allah. Semuanya milik dia sebagai nafas tadi. Dan nafas-nafas kita adalah juga tetesan bahasa titisan. Dan itu nanti akan ditarik ya. Itu. Halo? Ya. Apa jadi serius begini ya ini? Iya. Ini fokus, Kang, fokus. Supaya ditanya bisa, Kang. Gitu. Anfus tadi bahwa pesannya pelihara anfusmu dan keluarga anfusmu. Nah, anfusmu tadi jiwa yang pokok dalam diri kita. Ahlinya semua rasa. Dan semua rasa itu adalah milik Allah. Nah, bagaimana caranya sekarang belajar mengembalikan semua rasa itu kepada Allah? Kita hanya mencicipi saja. Merasakan, mencicipi gembira. Oh, gembira itu seperti ini ya. Oke. Tapi ingat, ini gembira milik dia. Ya Allah, aku gembira. Gembira ini milikmu. Aku kembalikan kepada dirimu. Selesai. Ya, sedih juga begitu.
sedih, susah, kecewa, iri, dengki, benci. Ya Allah ya Rob, dan benci ini adalah milikmu. Aku Milik. serahkan rasa ini kepadamu. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Jadi yang kembali semua rasa yang pernah dirasakan ke kita. Bayangkan kalau kita nanti kembali kepada Tuhan, kepada kalau ditanya di absen. Misalnya gini, di absen. Kang Ipai misalnya, mana rasa malumu? Lihat ke tukang nggak ada rasa malunya kabur. Mana rasa sedihmu? Dulu sedihnya diusir sama dia. Semua rasa akan ditanya. Mana rasa malumu? Rasa iri dengkimu mana? Rasa gembiramu mana? Rasa suka dukamu di mana? Itu maksudnya pelihara tuh jangan tolak, jangan diusir. Kayak tadi, jika datang rasa gembira, jangan dimiliki. Ya Allah ya Rob, saya gembira. Saya merasa kegembiraan. Ya. Dan rasa gembira ini adalah milikmu ya Allah, bukan milikku. Itu. Kita tidak merasa memiliki rasa itu. Apa lawannya gembira? Sedih. Apa lawan gimana? Duka, Kang. Duka. Ketika sedih dan berduka. Jangan ditolak, jangan diusir. Nanti kabur ditanya sama Tuhan, gimana? Mana rasa kesedihanmu? Kok nggak ada? Diusir. Kenapa diusir? Diterima dulu. Ya Allah ya Rob, yang bersedih. Dan rasa sedih itu adalah milikmu. Iya, aku kembalikan rasa ini kepadamu. Say. Gitu. Ya. Melihat ini. Kayak kita dititipin lah, kita diberikan titipan. Kang, nitip ya. Nitip apa barang misalnya. Ya kan, mesti dirawat. Jangan sampai rusak, hilang, diambil orang gitu maksudnya. Iya, betul. Pas yang datang mengambil, barangnya masih utuh. Mana Kang, motor saya? Itu ada. Alhamdulillah aman. Kasih bonus. Nah ini hadiahnya Kang. Sudah mau nerima titipan. Nah kalau pas datang titipannya nggak ada. Jadi semua rasa itu titipan juga. Dititipi. Ya kalau kita usir-usir pada kabur nanti. Nggak mau sedih, nggak mau suka, nggak mau kecewa, nggak bisa. Nah, seperti itu. Ya. Saya juga susah ngomong kayak gimana ya. Praktek ini sih. Prakteknya. Tuh, banyak yang nanya, menghilangkan iri dengki. Jangan dihilangkan, jangan. Terima itu rasa. Setelah kita terima, kita serahkan ke dia. Allah ya Rob, ada rasa iri, dengki, benci di dalam nafsusku, di dalam diriku. Dan semua rasa itu milikmu, aku kembalikan kepadamu. Udah gitu. Ya. Bukan kita yang harus menghilangkan. Kan. Ya biar ya Tuhan sendirilah nanti yang akan mengambil suka-suka dia kapan diambil rasa itu. Tapi laporan dulu bahwa rasa itu sudah singgah di dalam diri kita. Oke. Kita udah merasakan rasa itu. Kalau untuk waktu lama relatif ya Kang? Iya, kalau nggak pernah berduka. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya sehat kalau belum pernah merasakan sakit? Lah bagaimana kita akan merasakan bahagianya di surga kalau nggak pernah menderita di neraka? Kan semuanya berpasang-pasangan. Apa betul? Halo? Iya. Iya. Gitu. Oke. Kita ke tanya jawab kan? Ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan? Gimana Kang? Oh, mau nggak? Langsung tanya jawab aja lah. Oke, siap ya. Alhamdulillah. Karena sebetulnya ketika di depan kamera itu biasanya suka bahasa Sunda nama kerung, Kang. Apa terusnya berpikir itu teh, Kang, intinya. Ya. Antara berpikir dan bingung gitulah antara.
Iya, ini berpikir apa bingung apa nggak ngerti. Nah, Orang itulah kurang lebih. Betty kan, beda tipis. Ya, baik Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah. Ini ada pertanyaan. Satu, Kang. Kalau udah ya, lansia suka ujuk-ujuk sedih katanya, Kang. Tiba-tiba sedih aja sendiri, Kang. Apakah itu tanda menuju pulang? tidak ada yang ujug-ujug, tidak ada. Tidak ada peristiwa yang ujug-ujug. Oke. Halo? Ya, Oke, lanjut, Kang. sok baca ayatnya. 64:11. 64:11. 64 ayat 11. Iya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. oke. Jadi ada nggak yang ujug-ujug? Halo? Tidak ada. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang, termasuk semua rasa, kecuali semuanya izin Allah. Berarti apa? Halo? Apapun rasanya itu sudah izin Allah. Artinya Allah tahu. Kalau Allah tahu berarti sudah tertulis apa belum? Sudah tertulis sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum kita diciptakan itu sudah tertulis. Gitu. Coba lihat ayatnya. Lagi yang lain 6, ayatnya 59. Surat 6 ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Udah tertulis belum? Udah, Kang. Sudah. Nggak ada yang tiba-tiba. Tiba. Semuanya sudah tertulis. Bahkan jauh sebelum kita sendiri diciptakan. Ciptakan. Ya. Nah, berarti menjawab pertanyaan Ibu tadi, ketika ada rasa di dalam diri kita, rasa apa tadi? Rasa iri, rasa benci gitu ya. Iri, dengki. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, segera ingat, segera tersadar bahwa semua rasa milik Allah. Kalau ini mah gamblingnya aja, Bu. Gamblingnya gini. Jika masih ada rasa itu di dalam diri kita, iri, dengki, dendam, zolim, jahil, sombong, dan seterusnya, masih rasa-rasa negatif tadi masih ada dalam diri kita. Ya. Terus ajal datang menjemput kita. Semua rasa tadi belum kita serahkan sebelum kematian. Gimana?
Berarti kemungkinan besar dia mati dalam keadaan jiwanya amarah. Orang yang matinya dalam keadaan jiwanya amarah dapat dipastikan dia akan masuk neraka. Dimatengin lagi. Dan juga sama ketika jiwanya lawamah, dia masih masuk neraka. Dia baru akan selamat dari neraka dan masuk surga ketika akhir hayatnya, ketika dia pulang kepada Tuhan, jiwanya sudah mutmainah. Mutmainah itu jiwanya sudah stabil bahwa semua rasa milik Allah. Dia tidak menjadi lupa diri ketika dipuji, juga tidak minder ketika dihina. Tidak, karena semuanya milik Allah. Semua rasa milik Allah. Yang memuji juga milik Allah, yang dipuji juga milik Allah. Dan setiap rasa yang ada di dalam diri kita juga punya Allah. Itu jiwanya udah mutmainah. Dicaci, dipuji, sama biasa bagi dia. Sama bagi dia. Semuanya lingkaran kesempurnaan. Gitu. Sedih, gembira, itu sama di hadapan jiwa dia sama saja. Semuanya adalah hanya cuaca yang semuanya hanya numpang lewat saja gitu. Kalau udah begitu mutmainah, selesai gitu. Selesai dengan dirinya namanya. Dia bisa pulang kapanpun. Gitu ya, Bu ya. Baik. Baik. Kemudian Kang, ini ada satu lagi. Tadi dikatakan bahwa musibah sebenarnya adalah anugerah dalam rangka mensucikan hati. Lalu bagaimana dengan kenikmatan, kebahagiaan sebagai lawan dari musibah? Kalau mereka juga dikatakan sebagai anugerah, apakah tujuan kenikmatan, kebahagiaan tersebut jangan juga bertujuan mensucikan hati? Iya, jawabannya betul, sama. Kan tadi setiap jiwa akan merasakan. Nah, berarti semua hal yang berkaitan dengan rasa. Iya, suka, duka, sedih, gembira, kecewa, puas. Itu kan pasangannya tuh gitu. Iya. Itu semuanya kan rasa. Dan rasa itu di dalam jiwa. Biar jiwa itu merasakan semua rasa itu. Ya. Tetapi yang terpenting bagaimana cara kita bisa menerima semua rasa itu dan kembali menyerahkan semua rasa itu kepada Allah. Kalau dipuji, entong di aku. Gue ya. Banget gitu misalkan Kang. Lah, kita mah dipuji. Kalau dipuji di aku. Oh, aing teh atuh. Ih, kunaon aing teh? Gue banget Kang. Gue di aku. Nah ketika di aku kepeleset kita. Atau sama ketika dicela, dicaci maki, sakit hati. Lah, kenapa sakit hati? Yang dicela juga bukan punya kita, milik Allah semua. Kenapa kita yang sakit hatinya ya? Karena kita merasa memiliki itu. Ya, nah coba dibaca salah satu contoh ayatnya. Suratnya 89, ayatnya 15. Surat 89, Al-Fajr ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Di aku gak, Kang? Iya. Kenapa di aku? Iya. Di aku gimana ini? Adapun manusia apabila Tuhannya menguji. Ini ujian, bro. Ujian. Diuji.
lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Dia berkata, Tuhan memuliakanku. Di aku. Kalau bagian yang nikmat-nikmat, yang senang-senang, dia aku. Tuhan memuliakanku. Yang susah? Nah, ketika dikasih susah, coba ayat 16-nya. Coba ayat 16-nya. Tuhan telah menghinakanku. Lanjut. Apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ditolak nggak sama dia? Iya. Ditolak. Ditolak. Iya, pangeran ngahina aing. Makanya pangeran ngahina aing kumaha ceritana iya. Sakola luhur kahina dinya kan. Coba. Aduh. Ini manusia begitu wataknya, Bu. Dikasih kesenangan di aku, diberi kesusahan, ditolak. Dikasih kesenangan GR, Tuhan memuliakanku. Pas dikasih kesempitan, Tuhan menghinakanku. Ini gimana orang ini kok Tuhannya dipilah-pilih begitu? Ya, jangan begitulah. Coba ayat 17-nya, jangan begitu. Sekali-kali tidak demikian. Nah, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Jangan gitu. Kemuliaan, kehinaan seseorang bukan karena diberi kesenangan atau kesusahannya, bukan. Orang itu terhina ketika dia tidak memuliakan yatim atau menghinakan yatim. Apa maksudnya menghina? Apa maksudnya memuliakan yatim? Jadi orang itu mulia kalau memuliakan yatim. Orang itu hina kalau menghinakan ya anak yatim. Nah, yatim itu apa, Bu? Pak? Yatim. Yatim. Apa yatim itu? Orang itu mulia kalau memuliakan yatim, orang itu hina kalau menghinakan ya yatim. Apa makna yatim? Nah, coba baca surah Ad-Duha dari awal. Ad-Duha surat berapa? 93 ya? 93 ya, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadduha, demi waktu hari sempenggalahan naik. Terus. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Terus? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Oke, terus? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ada yatim nggak, Pak? Ada. Jadi yatim itu apa? Siapa? Mengapa? Orang yang tidak punya ilmu Allah, ya kan? Coba perhati. Kalau kita renung di ayat 1 sampai ayat ini, ketemu yatim. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Jadi yatim, orang yang tidak punya pelindung. Ya, terus mundur, coba mundur. Mundur, ayat 5. 5. Apa yatim itu? Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Jadi yatim itu apa? Sebaliknya nih, coba baca. Menjadi puas berarti rasa apa? Rasa jiwa, Kang. Iya, lawannya puas apa? Tidak puas. Diberikannya karunia, berarti merasa apa dia? Puas. Ya, kalau diberi karunia,
Lawannya apa diberi karunia? Merasa. Pasangan diberi karunia apa? Diberi karunia. Merasa tidak diberi, dikucilkan. Oh. Ya, merasa tidak puas, merasa terkucil, merasa tidak diperhatikan, gitu, kecewa. Iya kan? Iya. Nah, coba mundur lagi 4. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Jadi orientasinya apa dia kalau yatim? Sekarang aja, nggak pernah berpikir Besok. nggak pernah berpikir besok. Yatim. Terus mundur. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Nah, berarti dia merasa apa kalau yatim? Merasa diapain? Merasa ditinggalkan. Nah gitu, merasa ditinggalkan sama Tuhan. Merasa Merasa dibenci. dibenci oleh Tuhan. Contoh gini lebih gampang. Kan gini, ada orang yang ketika diberi ujian berupa kekurangan tadi, yang di surat Al-Fajr tadi ya, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu menyempitkan. Apa dia bilang? Ya Allah, menitega amat, ka abdi teh gitu. Ya Allah, menitega ka abdi teh. Ya Allah, gitu. Itu kan rasa tidak puas kepada Tuhan. Rasa tidak diberi karunia oleh Tuhan, rasa ditinggalkan oleh Tuhan, kecewa. Itulah yatim itu. Jadi sebetulnya jiwa kita ini masih banyak yang yatim. Ya, perasaan yang tadi, perasaan ditinggalkan oleh Tuhan, perasaan dibenci, gitu, perasaan tidak puas, tidak diberi karunia oleh Tuhan. Itu jiwa-jiwa yatim namanya. Gitu. Oke. Sip. Jadi sebetulnya bisa jadi kita sendiri yang masih yatim. Betul. Iya, banyak anak yatim dalam diri kita nih, masih yatim. Makanya tadi pelihara anfus dan keluarga anfus itu. Kenapa masih banyak yang yatimnya? Ya, coba kembali ke tadi ke 89 ya, yang ada yatim tadi. Coba balik lagi, Bang. Ayat 17 ya, yang ada yatim tadi. Ya, 17. Coba lihat 17-nya. Ya, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan yatim. Nah, bagaimana cara kita memuliakan yatim itu? Tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik. Dijawab di surat tadi. Waduha walaili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa maqala. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak membencimu. Bisa nggak ditanamkan rasa ini ke dalam jiwa kita nih? Iya. Bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak membencimu. Ngomong tuh sama si perasaan tadi. Si jiwa. Ayat 4-nya. Tuh. Dan Akhir lebih baik dari Permulaan. Tidak apa-apa sekarang digergaji, dilobangi, diamplas. Kenapa? Karena akhirnya akan jadi seruling. Buat apa sekarang dimanja kalau besok kita susah sengsara? Ya. Ayat 5. Tuh. Kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu. Lalu kamu jadi puas. Puas jadi batu akik setelah digosok, setelah dibongkar, setelah digurinda. Puas menjadi seruling setelah diproses juga. Puas menjadi sesuatu. Jadi perhiasan diamond, mutiara itu kan setelah ditempa. Puas. Ya. Kamu jadi puas. Nah, ketika kita merasa puas, nah sudah nggak yatim lagi. Gitu. Rodiatan mardiyah tadi. Itulah yang mutmainnah. Ya. Gitu. Oke. Sip. Kang Yodi tolong Kang. Oke, jadi ada pertanyaan satu lagi Kang. Nih, waktunya tinggal beberapa menit ke depan lagi. Jadi artinya padat
Jelas gitu Kang lah kurang lebih. Kalau pengertian tentang jiwa dan rasa dalam jiwa, mungkin saya masih nyambung. Katanya, kata yang bertanya nih, kalau Ya, keluarga jiwa dan rasa dalam jiwa-jiwa itu saya masih bingung. Bahasa sederhana dari keluarga jiwa itu seperti apa? Terus terang selama ini ayat dalam surat tadi, yang surat 66 ayat 6 tadi, gitu kan, selalu ya, diartikan sebagai kewajiban setiap orang untuk menjaga keluarga dekatnya tetap di jalan Allah, bukan anfus oke. dan keluarga anfus. Begitu, Kang? Oke, jawabannya begini. Di dalam Al-Quran itu ada 10 istilah keluarga. 10 istilah keluarga. Istilah pertama disebut dengan ali. Ali juga diartikan sebagai keluarga. Keluarga. Oke, seperti Ali Imron, keluarga Imron. Imron. Nah, Ali itu adalah keluarga berdasarkan garis darah. Garis darah keturunan itu Ali. Ada yang kedua disebut zuriyah. Zuriyah. Kalau bahasa Sundanya duriyat. Ya. Zuriyah artinya keluarga garis keturunan penerus. Jadi zuriat itu keluarga keturunan sebagai penerus gitu. Kalau raja itu punya pangeran. Nah, pangeran itu zuriatnya. Nah, penerus namanya. Namanya zuriat. Yang ketiga, keluarga nasab atau ansaba. Nasab ya. Nasab juga diartikan sebagai keluarga. Nasab atau ansaba dalam bahasa Quran adalah keluarga karena ada tali perkawinan. Karena tali perkawinan atau pernikahan atau silsilah orang nyebutnya silsilah. Itu nasab namanya. Jadi keluarga juga nasab. Nah, ada yang keempat. Arham. Dalam An-Nisa itu ada wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Pelihara hubungan kekeluargaan. Jadi ada arham juga keluarga. Nah, arham adalah keluarga karena kasih sayang. Karena menaruh kasihan. Karunya temannya diurus jadi keluarga gitu. Arham itu keluarga karena kasih sayang. Yang keberapa? Keenam. Ada yang kelima namanya ashiroh. Ashiroh. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashirotukum ashiroh. Itu surat 924. Nah, ashiroh juga diterjemahkan keluarga. Ya. Iya. Nah, ashiroh itu keluarga karena pertemanan atau karena kesukuan. Suku. Jadi ashiroh itu keluarga karena satu suku, kesukuan. Ya. Suku Sunda, Pangih di Belanda gimana, Kang? Sono pisan, Kang. Akang teh di Bandung. Iya. Keluarga pada baru ketemu. Hanya karena menyebutkan saya orang Sunda di Bandung. Kang Ipai di Bandung. Ketemu di Belanda. Sama asa jeung saha. Iya. Itu namanya ashiroh. Padahal baru ketemu sama dia. Iya. Itu namanya ashiroh. Ashiroh karena kesukuan. Atau karena pertemanan. Atau karena pergaulan. Misalnya dulu, Kang Yodi pernah aktif di salah satu organisasi waktu mahasiswa. Katakanlah misalnya apa? AMI, PMI, IMM, apalah namanya. Ketemu orang yang cerita pernah juga di organisasi itu jadi asa batur gitu. Itu namanya ashiroh, keluarga karena kesukuan atau karena pergaulan, pertemanan. Ada lagi yang keenam namanya rohtun.
Rohato. Rohato itu keluarga karena membesarkan. Misalnya gini, Kang Yodi orang Sunda dibesarkan di Sumatera Barat, diakui jadi keluarga Minang gitu. Kan dibesarkan oleh keluarga Sumatera Barat, misalnya, atau sebaliknya gitu. Orang Batak dibesarkan di Cianjur, jadi keluarga Sunda, padahal orang Batak misalnya. Itu namanya rohtun, rohato, keluarga karena membesarkan. Kita jadi keluarga tersebut karena kita dibesarkan di kelompok itu gitu. Nah, itu namanya rohtun, rohato. Ketujuh ada namanya robuah, robuah. Robuah itu seperti anak angkat atau anak asuh. Ya, jadi keluarga karena diangkat gitu. Namanya robuah, karena diangkat atau diasuh. Mirip dengan rohtun tadi. Ini lebih ke anak angkat sebetulnya. Anak-anak atau anak asuh. Ada lagi kurba. Kurba atau korobat atau kerabat. Kurba itu keluarga karena pengorbanan, karena kedekatan. Kurba, kurubat, kita nyebutnya kerabat. Kerabat itu karena kedekatan, karena pengorbanan. Karena pengorbanan kita jadi dekat dengan dia. Jadilah kerabat gitu. Kerabat dekat. Kerabat itu kekeluargaan atau keluarga karena kedekatan atau karena pengorbanan. Yang ke-9 disebut keluarga dengan fisolat. Fisolat. Nah, fisolat itu artinya menyapih keluarga karena sapihan gitu. Disapih namanya. Disapih itu kayak apa ya? Ya mirip-mirip dengan yang tadi. Disapih, diasuh juga sama sebetulnya. Nah, satu lagi ada keluarga menggunakan istilahnya ahli. Ya. Nah, ahli itu artinya juga keluarga. Nah, ahli itu keluarga berdasarkan ideologi. Keluarga berdasarkan garis keimanan atau garis ideologis. Ideologi itu tidak bicara fisik, tapi bicara mindset, bicara rasa, bicara iman. Ya. Itu ahli. Ya, makanya gini, contoh. Bisa jadi ahli tapi bukan ahli. Ahli itu kan tadi garis darah keturunan. Ya. Garis darah. Ya. Ahli itu garis darah. Garis darah, misalnya orang tua dengan anak. Ya, dengan incu, cucu dengan bapak, dengan kakek itu kan ahli. Ini suaranya mantul, Kang. Oh gitu? Mantul. Sekarang gimana, Kang? Coba, Kang. Masih mantul. Nggak apa-apa ya. Kedengarnya mantul nggak? Tapi kalau ke sini bagus, Kang? Ya, ke sayanya feedback itu. Oh, jadi suaranya jadi balik. Ya? Oke. Halo? Ya. Nah, sekarang bagus. Jadi nggak balik. Siap. Jadi bisa jadi ahli tapi bukan ahli. Saya kasih contoh, suratnya surat 11:46. Coba lihat contohnya. 11:46, Kang. Ya. Unmute, Yod. Surat 11 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika." Nah, Allah bilang dia bukan ahli kamu. Padahal dia anaknya sendiri. Mundur 45-nya coba, Kang. Mundur 45-nya. Coba baca lagi. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku.
Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Nuh punya Ini anak. ibnu ya? Iya, inna bni. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Ya, ini ahli. Kata Nabi Nuh. Allah bilang apa? Tadi ayat 46-nya. Apa jawab Allah? Dia bukan termasuk keluargamu. Nah, dia bukan ahli kamu. Innahu laisa min ahlika. Iya. Anakmu itu tidak termasuk ahlimu. Padahal anaknya adalah keluarga. Tapi bukan keluarga ahli. Bukan berdasarkan ideologi ya, Kak? Nah, walaupun dia anaknya sendiri, satu darah, satu keturunan, satu zuriat, tapi karena secara ideologi berbeda, secara keimanan berbeda, maka dia tidak termasuk ahlinya Nuh. Itu. Ya, jadi ahli itu tidak bicara fisik, tapi bicaranya ideologi, bicaranya rasa, bicaranya iman. Gitu. Baik. Maka semua rasa itulah ahlinya anfus tadi. Baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Kang Iip. Ini udah jam 9:30 Bu, khawatirnya Pak, ya Bapak dan Ibu tadi sudah beraktivitas, mungkin ingin istirahat, dan saya juga mohon maaf tidak semua pertanyaan yang ada di kolom chat ini terakomodir dan terjawab semua. Sekali lagi saya mohon ikhlasnya dari Bapak dan Ibu untuk mengikhlaskan, karena kondisinya waktu jualah yang memisahkan kita. Alhamdulillah Kang, ini masih ada jalan pulang yang selanjutnya kelima Kang? Iya. Setelah ini satu pesannya, amalkan apa yang telah dipelajari. Setuju Kang. Itu aja kan kita suka ngulang-ngulang. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik yang melaksanakan. Laksanakan apa yang telah diajarkan, insya Allah. Itulah jalan apa namanya? Jalan terakhirnya. Oh, jalan pulangnya kita gitu Kang ya? Iya. Oke. Laksanakan. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ya tidak terasa waktu kita nampaknya sangat terbatas sekali. Ya, karena juga Bapak dan Ibu mungkin ingin ada yang istirahat, tapi intinya juga Kang Iip nanti ke depan lagi ya Kang, mungkin jalan kelima masih ada jalan pulang yang kelima Kang? Nah, nanti poinnya bukan jalan pulang nanti. Apa Kang? Judulnya jalan kembali. Oh, jalan kembali. Beda lah dengan jalan pulang ya Kang? Beda. Oke, alhamdulillah ini luar biasa. Hari ini saya banyak ilmu yang diberikan ya dari saudara saya Kang Iip. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi semangat kita untuk selalu memperbaiki diri supaya hidup kita terus menjadi lebih baik dan kita tahu kemana jalan pulang kita. Tapi karena belum dijelaskan jalan kembali, nanti akan ada episode selanjutnya. Itu saja yang bisa kami persembahkan, Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ataupun di dalam share apapun, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tapi intinya bismillah, saya terus mencoba yang terbaik yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih siapapun yang mensupport pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya. Ya Allah berikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Demikian, yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik. Namun yang lebih baik, yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit. Kang Kabayan dan Bu Mintarsih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Iip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atur nuhun semuanya ya Bu. Terima kasih semuanya Bu Puah, makasih Pak Hengki, nuhun Bu Puspa. Terima kasih. Sama-sama Bu Ernisa, sama-sama Bu Dece. Sehat ya semuanya ya. Sami-sami.
Sami-sami sehat semuanya ya. Selamat istirahat Bapak dan Ibu. Sami-sami. Ya, Waalaikumsalam. Bu Ami sehat ya, alhamdulillah. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ya, saya minta izin kepada Bapak dan Ibu untuk pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.